Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Berjumpa kembali bersama dengan Renungan Malam Majelis Resort GK Sampit. Bersama saya Pendeta Nike Anggreni yang pada hari ini akan menyampaikan renungan edisi Senin 21 Juli 2025, di mana firman Tuhan yang tertera dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Amos pada pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nah, dari bagian firman Tuhan ini saya tidak membaca keseluruhannya, namun saya ambil di ayat 5 dan 6 menjadi bacaan dan juga penekanan untuk perenungan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan, ayat 5 dan 6. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah. Bapak Ibu yang diberkati, dari firman Tuhan ini saya mengangkat sebuah tema kecil untuk perenungan kita, yaitu pengampunan Tuhan pulihkan hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati, Amos adalah hamba Tuhan yang menyuarakan keadilan dan kebenaran Tuhan bagi umat Israel yang hidupnya telah menyimpang. Nah, walaupun sebenarnya Amos sesungguhnya bukanlah seorang nabi dan bukan dari golongan nabi, tetapi ia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara. Bisa Bapak Ibu baca di Amos pasal 7 ayatnya yang ke-14. Namun demikian, Tuhan Allah berkenan memakai Amos untuk mengingatkan bangsa Israel yang hidup di dalam kebobrokan, di mana saat itu bangsa Israel berada di puncak perluasan wilayah, sehingga mereka hidup dalam kemakmuran, tetapi sistem peradilan mereka rusak. Hal ini membuat penindasan terhadap orang miskin adalah hal yang umum dan biasa saja itu terjadi di saat itu. Nah, inilah yang menyebabkan Tuhan berencana untuk menghukum bangsa Israel, sebab mereka telah mengabaikan orang miskin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan diberkati. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan murkanya atas dosa Israel dan rencananya untuk menghukum mereka, yaitu tentang dua penglihatan yang Tuhan berikan kepada Amos. Nah, penglihatan yang pertama tentang belalang. Di situ tertulis di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Nah, di situ Tuhan memperlihatkan kepada Amos kawanan belalang yang memakan segala tumbuh-tumbuhan. Dan Amos menyadari bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Sehingga Amos berseru kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan dengan berkata di ayatnya yang kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Lalu di ayat yang ketiga, maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan. Nah, di sini memberikan arti Bapak Ibu bahwa Tuhan menanggapi doa Amos dan ia menunda hukumannya. Lalu penglihatan yang kedua
yaitu api di ayat 4 sampai dengan 6. Di sini Tuhan juga kembali memperlihatkan kepada Amos api yang akan membakar seluruh habis samudra raya dan tanah ladang. Namun sekali lagi Amos berseru kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan, karena ia menyadari bahwa Israel akan binasa jika api itu tidak dapat dihentikan. Kita lihat di ayat yang kelima. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Ayat yang keenam. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu, di sini memberikan arti sekali lagi. Tuhan menanggapi doa Amos dan Tuhan menunda hukumannya. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, hati Tuhan menjadi luluh karena permohonan dari Amos. Meskipun Amos hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara, tetapi ia telah menjalankan tugas kenabiannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu dari firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak segalak dan tidak sekaku yang kita bayangkan. Keputusan Tuhan itu dapat diubah asalkan kita mempunyai niat untuk memperbaiki diri di dalam pertobatan. Bapak, Ibu, dan jemaat, dari firman Tuhan ini memberikan pembelajaran di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di masa kini. Yang pertama, siapapun kita, Tuhan bisa memakai kita untuk menyatakan kebenaran dan keadilannya. Bagian kita adalah mari menjalani tugas itu dengan baik. Dan tetaplah untuk selalu berdoa syafaat untuk semua orang ketika penderitaan hidup menerpa kita, menerpa semua orang. Dan kita memohon belas kasih Tuhan agar kehidupan kita umat manusia itu terhindar dari segala hukuman dan penderitaan. Sebab setiap dosa yang diperbuat akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Yang kedua, dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita punya Tuhan yang meskipun murka atas dosa manusia, tetapi Tuhan juga penuh kasih dan pengampunan. Ketika umatnya menyadari akan dosanya dan mau bertobat. Bapak, Ibu, dan jemaat, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk manusia itu bertobat dan kembali kepadanya. Karena itu jangan tunda-tunda untuk datang kepada Allah memohon pengampunan. Sebab Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Mari dari firman Tuhan ini yang saya angkat dengan tema kecil, pengampunan Tuhan pulihkan hidup kita. Tetap hidup dalam kasih Allah, tetap hidup dalam pertobatan. Niscaya keselamatan Allah, pengampunan Allah akan selalu memulihkan hidup kita sebagai manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa pengampunan-Mu pulihkan hidup kami. Karena itu ajar kami untuk menyadari dalam keberdosaan kami boleh datang dalam pertobatan kepada Tuhan, mengakui akan kesalahan kami, memperoleh pengampunan keselamatan. Sebab Engkau Tuhan
yang menjadi juru selamat hidup kami, sehingga kami dipulihkan di dalam kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu menaikkan doa syafaat dalam berbagai kesukaran hidup kami. Kami berdoa bagi semua orang dan kami sekalipun untuk tetap hidup di dalam anugerah kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin.